सुना दी है मुझे दीदी कहते हुए तुम्हें। थैंक यू। अब तो आपका प्रॉब्लम खत्म हो गया। नो थैंक्स। Halo Sobat Bollywood Film, kembali lagi bersama kami di Suncast Studio. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada. Dan pada section kali ini kita akan membawakan sebuah alur film India bergenre drama romantis dari sebuah film India lawas yang berjudul Aina yang dibintangi oleh Juhi Chawla, Jackie Shroff, dan Amrita Singh. Sebuah film yang menggambarkan perseteruan cinta segitiga klasik, dan yang menariknya dalam film ini cinta segitiga ini terjadi antara orang yang mempunyai hubungan dekat satu sama lain, yaitu dua saudara perempuan mencintai pria yang sama. Dan bagi kalian yang mau lanjut mendengarkan alur film klasik romantis ini, kami sarankan untuk menekan tombol like dan subscribe demi membantu perkembangan channel kami. Rima Mathur dan Roma Mathur adalah saudara perempuan yang bisa dibilang tidaklah begitu akur. Roma sang kakak tidak pernah mau kalah dari adiknya yang bernama Rima dalam hal apapun, sehingga Rima pun selalu mengalah kepada kakaknya itu. Mereka pun tumbuh besar menjadi gadis yang cantik. Roma diperankan oleh Amrita Singh dan Rima diperankan oleh Juhi Chawla. Roma menjadi gadis yang lebih glamor dan penampilan baginya adalah yang nomor satu, sedangkan Rima lebih ke kutu buku dan tidak begitu pusing akan penampilannya dan selalu memakai kacamatanya. Pada suatu hari, Rima yang memakai kacamatanya harus membuka kacamatanya karena melihat sosok pemuda ganteng bernama Ravi Saxena yang diperankan oleh Jackie Shroff. Ravi Saxena adalah seorang penulis buku dan Rima adalah salah satu penggemar beratnya. Rima lalu pulang ke rumahnya menceritakan pengalamannya bertemu seseorang yang membuat dirinya sangat bahagia, di mana ayahnya tahu kalau yang ditemuinya itu pasti adalah Ravi Saxena, karena selama ini anaknya itu selalu membicarakan tentang Ravi Saxena. Sementara itu di sebuah pameran lukisan, Ravi Saxena bertemu secara tidak sengaja dengan Roma Mathur. Roma Mathur mempunyai selera lukisan yang sama dengan Ravi, dan Roma Mathur yang mempunyai sifat dingin dan tak mau kalah membuat Ravi Saxena penasaran dan mencari tahu informasi lebih lengkap tentang Roma Mathur. Di sebuah televisi saat Ravi diwawancarai, Ravi mengatakan kalau ada seorang wanita yang telah merenggut hatinya, dan Ravi Saxena berencana untuk mendatangi wanita itu ke rumahnya untuk menyatakan cintanya. Rima yang menyaksikan televisi itu menjadi menghayal kalau suatu hari Ravi Saxena datang ke rumahnya demi dirinya. Namun hayalan itu terhenti ketika ayahnya datang yang langsung mengetahui kalau anaknya itu pasti sedang memikirkan Ravi Saxena. Keesokan harinya di rumah Ravi Saxena, Ravi yang sedang sarapan melihat selembar kertas yang ternyata berisi nomor teleponnya Roma Mathur. Saudaranya lalu membantu Ravi yang malu-malu menghubungi Roma Mathur yang dimana diketahui kalau Roma tidak ada di rumah melainkan di tempat pelelangan. Ravi Saxena lalu hadir ke tempat pelelangan barang antik tersebut, dan di sana Ravi Saxena berhasil menawar dan menjadi pemenang lelang dari semua barang yang ditawar oleh Roma, dan hal itu membuat Roma Mathur menjadi kesal kepada Ravi Saxena. Keesokan harinya, Roma yang bangun paling telat sangat terkejut ketika ayahnya marah dan mengatakan kalau Roma sudah membeli barang-barang antik tak berguna dengan harga yang mahal. Semua barang lelang kemarin yang Ravi menangkan ternyata dikirim ke rumahnya, dan di cermin antik tersebut tertulis nomor teleponnya Ravi yang langsung dihubungi oleh Roma, dan Roma ingin segera bertemu untuk membuat sebuah perhitungan. Mereka pun pada akhirnya bertemu, dan Ravi Saxena langsung menyatakan kalau dirinya mencintai Roma. Roma yang baru 2 kali bertemu menanyakan apakah Ravi benar-benar mencintainya karena mereka bahkan belum saling mengenal satu sama lain. Ravi Saxena mengatakan kalau dari pertama kali bertemu dengan Roma sudah jatuh cinta, dan Ravi mengatakan kalau dirinya yakin Roma juga memiliki ketertarikan padanya karena Roma sendiri setuju datang ke pertemuan tersebut. Roma sambil tersenyum menanyakan apakah Ravi tidak bisa menyatakan cintanya dengan lebih romantis. Mendengarkan permintaan itu, Ravi lalu mengeluarkan bunga dan surat cinta yang dia simpan sejak awal. Dan Roma yang mendapatkan perlakuan romantis itu langsung terbang melayang bersama cintanya Ravi Saxena. Hari-hari mereka jalani dengan penuh cinta dan dunia terasa hanya milik mereka berdua. Pada suatu hari, Ravi yang sudah yakin dengan cintanya berencana melamar Roma dan memberikan cincin berlian yang sangat indah. Namun belum sempat Ravi menyatakan keinginannya, seorang fotografer majalah model terkenal bernama Sunil Bhatnagar mengganggu mereka. Sang fotografer melihat Roma mempunyai wajah yang sangat cantik dan ingin mencoba mengambil foto dari Roma. Ravi pun mengizinkan sang fotografer mengambil foto dari Roma, dan setelah mereka selesai, Ravi langsung to the point melamar Roma dan ingin menikah dengannya. Roma sedikit terkejut, namun Ravi meyakinkannya dan berjanji akan segera bertamu ke rumahnya untuk mengatakan semuanya ke orang tuanya Roma.
Singkat cerita, Raffi menghubungi ayahnya Roma yang begitu mendengar kalau Raffi ingin membicarakan masalah yang pribadi. Ayah Roma langsung berpikir kalau yang dimaksud Raffi adalah Rema. Sang ayah lalu mengundang Raffi untuk datang ke rumahnya, dan di sana sang ayah meminta Rima untuk mengeluarkan penampilan maksimalnya, karena Raffi Saksena akan datang ke rumahnya di hari itu. Raffi Saksena datang dengan saudaranya yaitu Vinay. Di sana Rima tersipu malu melihat laki-laki yang menjadi idamannya berdiri di rumahnya, yang dia pikir kalau Raffi Saksena datang untuk dirinya. Dan ketika Rima menyiapkan teh untuk mereka semua, sambil menguping, Rima mendengarkan sesuatu yang membuat impiannya hancur. Vinay yang mewakilkan Raffi untuk berbicara mengatakan kalau Raffi datang ke rumah itu untuk melamar Roma. Roma pun keluar dan menyambut Raffi dengan senyuman meronanya. Di hari itu keluarganya Roma tanpa basa-basi menerima lamaran dari Raffi. Namun sang ayah yang mengetahui kalau Rima juga memimpikan Raffi lalu meminta pamit untuk membantu Rima menyiapkan manisan buat mereka. Rima merupakan anak kesayangan ayahnya, dan di hari itu sang ayah meminta maaf kepada Rima dan memeluk anaknya itu untuk menegarkan hati sang anak yang pastinya telah hancur dengan kenyataan yang dia hadapi. Rima lalu memasang kacamatanya dan keluar dengan ayahnya untuk membawa manisan dan minuman untuk semuanya. Di sana Rima harus menahan air matanya ketika menyaksikan Raffi memasangkan cincin di tangannya Roma sebagai peresmian pertunangan mereka. सुनील को तो तुमने पहचान ही लिया होगा। Pada suatu hari, Raffi yang sedang sibuk di kantornya didatangi oleh Roma yang membawa Sunil sang fotografer. Sunil mengatakan kalau foto Roma membawa sukses bagi majalahnya, dan Sunil datang meminta izin kepada Raffi untuk mengontrak Roma sebagai model secara permanen. Raffi yang akan segera resmi menjadi suami dari Roma melarang keras hal tersebut. Namun sifat keras dari Roma yang tidak mau kalah akhirnya membuat Raffi merelakan calon istrinya untuk menjadi model di majalahnya Sunil. Foto-foto Roma pun benar-benar menjadi highlight di majalah tersebut, dan hampir semua orang yang mengenali wajah cantik Roma berusaha menggodanya. Hingga suatu hari Raffi dan Roma yang hendak menonton film diganggu sekelompok pria yang mencoba menggoda Roma dan merayu sang model. Raffi Saksena yang merasa dilecehkan karena calon istrinya digoda di depan umum lalu berkelahi dengan pria hidung belang tersebut. Setelah selesai menghajar mereka semua, Raffi membawa Roma meninggalkan tempat tersebut dan dengan kesal meminta Roma untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai model. Namun Roma kembali memelas dan memasang wajah sedihnya yang membuat kekesalan Raffi menghilang. Kelakuan Roma semakin menjadi. Pada suatu hari Roma membohongi Raffi dengan mengatakan kalau dirinya sedang sakit. Roma sengaja berbohong karena di hari itu Roma sedang menunggu telepon dari Sunil sang fotografer. Raffi Saksena yang sudah ada di rumahnya tentu menjadi sangat kecewa. Raffi yang sudah membeli tiket bioskop lalu mengajak Rima sebagai gantinya untuk menonton film di hari itu. Di dalam perjalanannya itu Rima meminta maaf atas tindakan kakaknya yang membuat Raffi begitu kesal dan memintanya untuk pulang dan melupakan acara nonton filmnya. Raffi Saksena terkejut melihat ketulusan dan kebaikan hati dari Rima. Raffi mengiyakan permintaan Rima, namun sebelum pulang Raffi menunjukkan rumah yang akan Raffi gunakan sebagai bulan madu pernikahan mereka. Dan di sini Rima mengatakan kalau kakaknya begitu beruntung mendapatkan Raffi Saksena sebagai suaminya. Keesokan harinya Raffi Saksena datang pagi-pagi sekali untuk memberikan hadiah berupa sari kepada Rima dan Roma. Rima mendapatkan warna merah dan Roma mendapatkan warna yang hijau. Di sini Roma merasa tidak terima karena Raffi memberikan Rima hadiah terlebih dahulu ketimbang dirinya. Dan juga Roma mengatakan kalau dirinya ingin sari berwarna merah yang Raffi berikan kepada Rima. Raffi Saksena pun sangat terkejut melihat sifat kekasihnya itu yang tidak mau kalah dari adiknya sendiri. Namun Rima dengan besar hati menuruti keinginan kakaknya dan menukarkan sarinya. Roma tidak peduli walaupun warna hijau itu adalah warna favorit Raffi, karena bagi Roma keinginannya harus diutamakan dari yang lain. Dan di hari itu sang ayah meminta Raffi untuk membantu mencarikan Rima calon suami yang cocok. Namun Roma mengatakan kalau Rima tidak perlu pria yang tampan. Untuk Rima, Raffi harus mencarikan pria yang biasa-biasa saja. Rima yang mendengarkan perkataan kakaknya merasa tersakiti lalu pergi meninggalkan meja makan tersebut. Raffi yang merasa kalau Roma telah kelewatan lalu menyusul Rima ke kamarnya dan meminta maaf atas kelakuan Roma. Rima yang memiliki hati yang sangat tegar mengatakan kalau dirinya tidak apa-apa. Walaupun kakaknya membuatnya bersedih, namun dirinya tidak akan menyimpannya di dalam hati dan akan selalu memaafkan kakaknya. Pernikahan Raffi dan Roma sudah semakin dekat, namun di sini Roma mulai mengalami dilema. Roma mencintai Raffi, namun Roma mendapatkan kabar dari Sunil sang fotografer kalau dirinya sudah terpilih menjadi bintang utama dalam sebuah film besar. Dan film ini akan menjadi film pertama bagi Roma. Namun film itu akan syuting perdana pas di hari pernikahannya Roma dan Raffi. Sunil pun menegaskan kalau Roma memilih untuk menikah, maka Roma tidak akan pernah lagi mendapatkan kesempatannya untuk menjadi bintang film. Singkat cerita, hari pernikahan pun tiba. Musik, tari-tarian, semuanya terlihat begitu meriah. Sang ayah dan ibu terlihat sedih karena anaknya akan pergi meninggalkan rumah untuk menjadi istrinya Raffi Saksena.
Rima terlihat sibuk menghibur sang ayah untuk tetap tegar. Namun ketika waktu mempelai wanita untuk hadir, Roma tidak menampakkan dirinya. Rima dan ibunya lalu ke kamarnya Roma dan melihat sepucuk surat yang menyatakan dirinya telah pergi. Sang ibu pun terlihat sangat kecewa. Dirinya merasa kalau semua itu adalah salah mereka sebagai orang tua karena terlalu memanjakan anak mereka. Sehingga sekarang mereka harus menahan malu karena kelakuannya. Raffi Saksena yang juga membaca surat itu juga merasa dibohongi dan merasa dirinya tidak mempunyai harga diri. Apalagi Roma mengatakan di suratnya kalau menikah bisa kapan saja, dan Roma berjanji akan menikah dengan Raffi sehari setelah syuting filmnya selesai. Ayah Roma meminta maaf ke Raffi Saksena dan ingin mengumumkan pembatalan pernikahan tersebut. Namun Raffi mencegahnya dan mengatakan kalau pernikahan itu tidak bisa batal. Raffi meminta sang ayah untuk menikahkannya dengan Rima sebagai gantinya. Rima yang mendengarkan perkataan Raffi dengan bergelinang air mata menolaknya dan berlari. Raffi lalu mengejarnya dan kemudian memegang pundak Rima. Mata Rima terpejam karena disentuh oleh Raffi, dan Rima merasakan ada sebuah getaran cinta mengalir ke tubuhnya. Di sana Raffi dengan menatap tajam ke matanya Rima meminta Rima untuk menikah dengannya. Rima dan Raffi pun akhirnya jadi menikah. Kesedihan sang ayah dan sang ibu tidak sia-sia karena pada akhirnya salah satu anak dari mereka harus pergi dari rumahnya untuk menjadi istri dari Raffi Saksena. Pada malam hari pernikahannya, Rima menanyakan kepada Raffi kenapa memilih dirinya untuk menikah dengannya daripada menunggu kedatangan Roma dan memaafkannya. Di sini Raffi mengatakan kalau dirinya telah memaafkan Roma, namun ketika dirinya membaca surat tersebut, dirinya terjebak dalam kegelapan dan melihat Rima bagaikan secercah harapan, dan Raffi meyakini kalau Rima adalah pilihan yang tepat baginya. Raffi juga mengatakan kalau dirinya tidak akan menyentuh Rima sampai Rima benar-benar siap dan melihat Raffi seutuhnya sebagai suaminya. Bukan seperti melihat seorang lelaki yang menikahinya karena paksaan. Keesokan harinya Rima yang menyiapkan teh untuk Raffi lupa mengikat rambutnya. Raffi yang melihat rambut indahnya Rima menjadi terdiam sejenak dan mengatakan kalau dirinya sangat menyukai rambut indah Rima yang membuat wajah Rima mendengar hal tersebut menjadi merona. Vina yang juga kebetulan datang di hari itu mengatakan hal yang sama ke Rima. Dirinya mengatakan kalau Rima sebenarnya sangatlah cantik, namun Rima telah bersembunyi di balik kacamata dan baju yang kebesaran. Raffi Saksena yang pulang ke rumah sedikit telat di hari itu terkejut melihat Rima yang mengubah penampilannya sedang memperbaiki posisi lukisan di dindingnya. Di sini Raffi terlihat menikmati pemandangan lekuk tubuh dari Rima, dan ketika Rima melihat ke belakang dirinya terkejut dan hampir terjatuh, dan beruntung Raffi dengan sigap menangkapnya dan mereka pun saling pandang. Namun momen romantis itu tiba-tiba terganggu oleh Vina yang membawa kabar kalau Rima mendapatkan telepon dari ibunya, yang dimana Rima ternyata diminta untuk pulang datang ke rumahnya karena hari itu adalah hari ulang tahun ibunya. Di rumah orang tuanya, Rima digoda oleh ayahnya karena wajahnya begitu bahagia. Rima yang tiba-tiba menjatuhkan sapu tangan mencoba mengambilnya, dan di saat yang bersamaan Raffi juga berusaha meraihnya. Raffi Saksena yang di hatinya mulai timbul benih-benih cinta kepada Rima memegang tangan Rima dengan erat, dan Rima yang memang dari dulu mencintai Raffi menjadi salah tingkah karena merasakan getaran cinta dari Raffi. Dan semenjak saat itu, Raffi dan Rima tidak malu-malu lagi menunjukkan cinta mereka satu sama lain, dan menjalani hari-hari mereka dengan berbunga-bunga. Hingga pada suatu malam, kebahagiaan mereka mulai terusik. Raffi yang pulang dengan menggendong istrinya sangat terkejut melihat Roma sudah menunggu di rumahnya. Sambil bertepuk tangan, Roma mengatakan kalau Raffi dan Rima telah mengkhianati dan membohongi dirinya. Raffi pun marah dengan tuduhan yang dilayangkan oleh Roma kepada istrinya. Raffi mengatakan kalau Roma lah yang telah berkhianat dan mengingkari cintanya. Namun Roma yang tidak mau kalah mengatakan kalau Raffi menikahi Rima hanya untuk balas dendam dan sebuah pelampiasan. Dan mulai saat itu Roma mengatakan Rima tidak berhak lagi untuk memanggilnya kakak. Roma yang pergi meninggalkan pasangan itu berjanji akan membuat hidup pernikahan palsu itu penuh dengan kesengsaraan. Rima dan Raffi di malam itu tidak berbicara satu sama lain. Rima masuk ke kamarnya dan Raffi juga masuk ke kantornya. Namun di tengah malam tiba-tiba teleponnya berdering yang membawa kabar kalau Roma sedang kritis di rumah sakit. Raffi dan Rima yang langsung menuju ke rumah sakit bertemu dengan ibunya yang mengatakan kalau Roma diusir oleh ayahnya dan membuat Roma mengambil jalan pintas meminum pil tidur yang membuatnya overdosis. Roma yang telah siuman meminta berbicara dengan Rima. Rima yang sangat menyayangi kakaknya lalu bertemu dengan Roma. Di sini Roma meminta maaf atas apa yang dikatakan sebelumnya dan dirinya merasa sangat bersalah. Rima sang adik yang lugu mengatakan kalau dirinya sudah memaafkannya dan meminta kakaknya untuk tidak memikirkannya lagi. Rima lalu mencium kening kakaknya dan meninggalkan Roma yang perlu istirahat. Namun di balik itu kita akan melihat Roma yang mengeluarkan senyum liciknya. Setibanya di rumah, Rima merasa sangat kasihan kepada kakaknya. Rima yang lugu meminta Raffi untuk membawa Roma untuk tinggal bersama di rumah mereka. Raffi awalnya terlihat tidak setuju, namun karena ketulusan hati Rima, Raffi akhirnya menyetujui permintaan tersebut.
Pada akhirnya Roma pun keluar dari rumah sakit dan dibawanya ke rumah oleh Rima. Roma merasa sangat berterima kasih dan merasa tidak enak dengan kebaikan adiknya. Di sini Roma juga menceritakan tentang kegagalan film yang ia garap dengan mengorbankan semuanya. Dan Roma sangat menyesali keputusannya dulu. Rima pun menghibur kakaknya itu dan memintanya untuk memulai lagi yang baru. Sementara itu sang nenek yang mengetahui kalau Roma tinggal di rumahnya Rima merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Neneknya mengatakan kalau kehadiran Roma pasti akan menghancurkan rumah tangga Raffi dan Rima. Dan seperti yang dikhawatirkan oleh sang nenek, pada malam hari itu Roma diam-diam masuk ke ruang kerjanya Raffi. Roma yang mengetahui kalau Raffi dan Rima tidak tidur sekamar mencoba meyakinkan Raffi kalau Raffi sebenarnya masih mencintai dirinya. Di sini Raffi dengan tenang mengatakan kalau perasaan itu adalah masa lalunya. Dirinya tidak marah atau cinta kepada Roma. Yang ada sekarang adalah sebuah hubungan biasa antara ipar. Roma mengatakan kalau semua yang didengarkannya adalah kebohongan, dan sambil tersenyum, Roma memberikan bantalnya dan meninggalkan Raffi. Keesokan harinya Roma mulai melancarkan aksinya. Dirinya berusaha mencuri perhatiannya Raffi dan menyiapkan teh untuk semua orang. Namun di sini Raffi meminta Rima yang membuatkan teh untuknya. Setelah Raffi pergi ke kantornya, Roma mendatangi adiknya dan mencoba menanyakan kenapa Raffi dan Rima tidak tidur sekamar. Rima mengatakan kalau dirinya lah yang memintanya dengan alasan dirinya masih memerlukan waktu untuk menerima Raffi seutuhnya. Roma yang mendengarkan jawaban itu menjadi tersenyum, dan ketika itu Roma meminta izin untuk meminjam sari ke adiknya. Rima lalu membawa kakaknya ke lemari pakaiannya, dan di sana Roma memilih sari berwarna hijau yang dulu pernah dia tolak dari Raffi. मेरा टेस्ट बदल गया है। Ketika waktu makan malam tiba, Roma dengan sari berwarna hijaunya mendatangi meja makan yang dimana Raffi dan semuanya sudah ada di sana. Roma dengan tidak tahu malu menanyakan bagaimana penampilannya ke Raffi. Raffi dengan dingin lalu menjawab kalau sari berwarna hijau itu hanya memang cocok untuk dikenakan oleh Rima seorang. Mendengar pernyataan itu, Roma menjadi sangat kesal dan lari ke kamarnya. Rima berusaha menyusulnya namun Raffi mencegahnya dengan mengatakan kalau Roma itu sudah dewasa dan dia akan makan jika sudah kelaparan. Keesokan harinya Raffi yang mau berangkat bekerja melihat Sunil di rumahnya sedang berbicara dengan Roma. Raffi pun menyapa mereka dan di sini Sunil mengatakan kalau Roma telah menolak peran untuk di filmnya nanti. Raffi yang mendengarkan hal tersebut menyayangkan penolakan itu. Di sini Raffi menyarankan Roma lebih baik mengambil peran tersebut. Karena Raffi yakin Roma akan menjadi artis yang sangat hebat karena di dunia nyata sendiri sandiwara yang Roma mainkan sudah sangat bagus. Roma yang tidak terima mendengarkan ejekan dari Raffi lalu menyusul Raffi ke kantornya. Di sana Roma meminta Raffi untuk berterus terang kalau Raffi masih mencintai dirinya. Roma yang sudah tidak waras mengatakan kalau hanya dialah yang pantas untuk Raffi. Dan untuk itu Roma meminta Raffi menceraikan adiknya dan memulai yang baru dengan dirinya. Raffi pun sangat marah dan mencoba mengusir Roma hingga terjatuh. Namun Roma masih tidak menyerah dan sambil memegang kaki Raffi, Roma mengatakan kalau dirinya sangat mencintai Raffi. Raffi yang sudah tidak tahan lalu melepas paksa tangan Roma dan kembali ke mejanya untuk memanggil security dan ini yang terjadi. Roma nekat mencoba bunuh diri. Raffi mengantarkannya ke dokter dan di sana dokter berbicara sesuatu kepada Raffi. Sementara itu Rima yang gelisah menunggu suaminya yang pulang telat terkejut ketika suaminya pulang dengan Roma yang tangannya dibalut perban. Raffi lalu mengantarkan Roma ke kamarnya dan kejadian itu membuat Rima menjadi khawatir. Pada malam harinya Raffi Saksena tidak bisa tidur. Raffi memikirkan sesuatu yang dibilang dokter kepadanya di mana Raffi tidak mau lagi melihat Roma mencoba bunuh diri. Keesokan harinya Raffi yang mengetahui kalau Roma masih tertidur dan belum sarapan membawa makanan ke kamar Roma dan Rima yang melihat suaminya itu merasakan sakit di hatinya. Vina yang juga menyaksikan kelakuan kakaknya lalu mendatangi Rima dan mengatakan kalau Roma sudah resmi menjadi anggota keluarga Raffi dan Rima. Raffi yang juga mendengarkan pernyataan Vinay menjadi sangat kesal dan meminta Vinay untuk meminta maaf. Namun Vinay merasa kalau apa yang dibicarakannya adalah suatu kebenaran. Vinay lalu pergi meninggalkan mereka begitu saja. Sementara itu Roma dengan muka tidak bersalah mencoba menenangkan Raffi dan mengajaknya pergi. Sedangkan Rima yang menyaksikan semuanya di depan matanya harus kembali merasakan kepedihan di dalam hatinya. Pada suatu hari Raffi berangkat ke New Delhi untuk urusan bisnis dan sebelum pergi Raffi berharap Rima menjemput kedatangannya di airport ketika dirinya kembali. शय और मात देखा। Scene kemudian berlanjut di mana kita melihat Rima dan Roma sedang bermain catur dan teleponnya tiba-tiba berdering dan Roma dengan cepat mengangkatnya. Yang menelpon itu adalah Raffi. Raffi menanyakan Rima namun Roma mengatakan Rima telah tidur. Raffi lalu berpesan untuk menyampaikan ke Rima kalau dirinya akan pulang besok pagi jam 10. Roma yang licik lalu menutup teleponnya dan mengatakan kalau telepon itu dari Sunil. Roma ingin menjauhkan Rima dari Raffi. Dirinya lalu meminta Rima untuk pergi ke pasar besok jam 10 untuk membeli keperluan rumah mereka. Singkat cerita, Raffi pun pulang dan tidak ada yang menjemputnya.
Roma yang melihat kedatangan Raffi langsung berlari ke kamar mandi di kamarnya Raffi. Raffi yang tidak melihat siapapun di rumahnya lalu masuk ke kamarnya dan mulai melepas bajunya. Roma yang mengetahui hal itu lalu keluar dengan hanya mengenakan handuk dengan rambut yang masih basah dan berpura-pura terkejut melihat ada Raffi di sana. Dan tentunya sesuai perhitungan, Rima yang sudah datang dari pasar menyaksikan kejadian itu dan menjadi sangat marah. Roma dengan santai lalu keluar dan mengatakan kalau shower di kamarnya rusak. Rima dengan wajah kesal lalu menanyakan ke Raffi kenapa dirinya tidak memberitahukannya kalau dirinya akan pulang. Raffi yang terkejut lalu mengatakan kalau dirinya sudah memberitahu Roma untuk menyampaikannya. Rima kemudian mencari Roma ke kamarnya dan menanyakan mengapa Roma membohonginya. Rima juga mengecek shower kamar mandinya yang ternyata tidak rusak dan sambil memasang wajah yang sangat kesal, Rima meninggalkan Roma. Dan di hari itu tiba-tiba ibu dan nenek mereka mendatangi rumahnya Raffi. Sang ibu meminta Roma untuk kembali ke rumahnya dan meminta maaf ke ayahnya. Namun Roma secara mentah-mentah menolaknya. Sedangkan sang nenek menasihati Rima kalau Raffi itu adalah suaminya. Dan Raffi bukanlah sebuah piala di mana jika Roma menginginkannya, Rima bisa memberikannya. Sang nenek juga meminta kepada Rima untuk bertarung dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengatakan kalau itu adalah salah satu cobaan hidup dalam berumah tangga. Rima yang mendapatkan dukungan dari neneknya lalu mendatangi Roma. Di sana Rima mengatakan kalau selama ini Rima selalu mengalah ke kakaknya. Namun kali ini Rima tidak akan menyerahkan Raffi. Raffi adalah suami yang mengelilingi api suci bersamanya dan memasangkan kalung Manggalsutra di lehernya. Dan di hari itu Rima dengan tegas meminta Roma meninggalkan Raffi. Roma yang baru pertama kali mendapatkan perlawanan dari Rima tidak terima dan mau mengambil kalung Manggalsutra dari leher adiknya. Namun Rima berhasil menangkap tangannya Roma dan mengatakan kalau ikatan cintanya dengan Raffi tidak akan goyah dengan godaannya. Singkat cerita, Raffi berulang tahun dan di sana terlihat Rima mendoakan suaminya dengan upacara dan tradisi India. Roma yang melihat itu mencoba mengganggu mereka dengan mengatakan kalau semua tradisi itu sudah kuno. Roma lalu menciumi pipi Raffi dengan sangat mesra dan mengucapkan selamat kepada Raffi. Rima yang tidak mau kalah lalu mengajak Raffi untuk pergi berdua saja untuk merayakan ulang tahun yang modern dan romantis. Vina yang kebetulan berada di sana sangat mendukung keputusan Rima. Raffi menyetujui ajakan tersebut dan membuat Roma terdiam 1000 bahasa. Pada malam harinya, Raffi dan Rima yang terlihat sangat cantik sudah bergandengan tangan dan bersiap untuk keluar. Namun ketika sampai di ruang tamunya, mereka dikejutkan oleh teriakan orang-orang yang mengucapkan ulang tahun kepada Raffi. Semua kerabat dan sahabat Raffi ternyata berada di sana untuk merayakan pesta ulang tahunnya Raffi. Dan ternyata semua kejutan itu adalah ulah dari Roma yang ingin mengagalkan rencana Rima yang ingin berduaan dengan suaminya. Di dalam pesta itu, Roma secara terang-terangan menggoda Raffi dengan rayuan-rayuan gombalnya. Sedangkan Rima yang melihat semua itu merasa kalau kelakuan Roma sudah tidak bisa dia terima lagi. Rima yang sudah tidak tahan lalu mengemas barang-barang Roma dan memasukkannya ke dalam koper. Roma mendatangi Rima dan menertawakan tingkah laku Rima yang telah berubah menjadi sangat galak. Di sini Rima mengatakan seorang istri bisa menjadi apapun untuk menjaga suaminya dari wanita lain. Rima sudah terlalu banyak mengalah ke kakaknya. Rima bahkan mengatakan kalau dari dulu dirinya tidak pernah mengalah, maka Raffi akan menjadi miliknya dari saat pertama kali bertemu. Roma yang mendengarkan perkataannya, Rima meminta Rima memakai kacamatanya lagi dan melihat sekitarnya. Roma mengatakan kalau dirinya lah cinta pertama dan terakhir Raffi. Dan jika Rima tidak percaya, maka Rima bisa menanyakan Raffi yang ternyata sudah berada di sana. Roma lalu memeluk Raffi dan Raffi hanya terdiam tanpa sepatah kata pun. Rima mulai meneteskan air mata dan mengatakan kalau dirinya mengerti kebisuan Raffi. Rima pun mengatakan kalau dirinya lah yang akan pergi dari rumah itu. Di sini Raffi menghentikan Rima dan mengatakan kalau dirinya dan Roma lah yang akan pergi. Raffi lalu menaiki mobilnya dengan Roma menuju rumah Raffi yang dulu dipersiapkan untuk Roma. रवि आज मैं इतनी खुश। Di dalam perjalanan itu, Roma mengatakan dirinya tahu kalau Raffi memilih dirinya ketimbang Rima. Raffi pun menjawab kalau dia juga tahu kalau Roma sangat mencintainya. Dan Roma sudah membuktikan 2 kali berani mati demi Raffi. Dan sekarang di hari itu juga Raffi ingin membuktikan kalau dirinya juga rela mati bersama dengan Roma. Raffi lalu melajukan mobilnya dengan sangat kencang dan membuat Roma menjadi ketakutan. Mereka melewati rumah Roma, namun mobil Raffi tidak berhenti. Raffi malah memacu mobilnya lebih kencang dan menuju jurang yang ada di dekat rumahnya. Roma mengatakan kalau Raffi sudah gila dan dirinya tidak ingin mati bersama Raffi di hari itu. Raffi tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roma, sehingga Roma pun melompat dari mobil itu. Roma lalu pergi masuk ke rumahnya dan dirinya melihat kamar yang sudah dipersiapkan oleh Raffi dulu. Raffi lalu menyusul Roma masuk ke rumahnya, dan di sana Roma mengatakan kalau dia tidak menyadari Raffi sudah menyiapkan rumah yang begitu indah untuknya. Namun Raffi dengan tersenyum lega mengatakan kalau hari itu dirinya membuktikan sendiri apa yang dikatakan oleh dokter waktu itu. Dokter mengatakan kalau dulu Roma hanyalah berpura-pura bunuh diri. Di sini Raffi juga mengatakan kalau dulu mungkin Raffi mencintai Roma. Namun bagi Raffi, Roma yang dicintainya telah lama meninggal.
Bagi Raffi, Roma yang sekarang adalah Roma yang penuh keegoisan. Dan hanya karena ingin membuktikan kalau dirinya tidak bisa dikalahkan oleh Rima, Roma hampir menghancurkan rumah tangga adik kandungnya sendiri. Dan sambil menghancurkan cermin-cermin di sana, Raffi mengatakan kalau cantik yang terlihat di cermin bukanlah sebuah kecantikan yang diinginkannya. Namun cantik yang tak terlihat di cermin adalah cantik yang sesungguhnya. Rima merupakan gadis yang cantik dari hatinya, dan Raffi mengatakan kalau dirinya sangat mencintai Rima dari lubuk hatinya paling dalam. Raffi lalu meninggalkan Roma yang menangis di atas pecahan-pecahan cermin yang Raffi hancurkan. Setelah itu kita akan melihat Roma mendatangi Rima yang sedang bersedih di kamarnya. Sambil membawa pecahan cermin, Roma menanyakan apakah Rima telah merasa mengalahkan dirinya dan memenangkan cinta dari Raffi. Rima yang terkejut menjawab tidak kepada semua tuduhan Roma. Roma telah putus asa dan Roma sadar akan kesalahannya dan sambil menangis, Roma bertanya mengapa Raffi begitu mencintai Rima. Mengapa dirinya tidak mempunyai hati yang tulus dan baik seperti Rima. Di sini Roma sangat menyesal dan meminta maaf ke Rima, sedangkan Rima yang sangat menyayangi kakaknya lalu mendekati kakaknya dan memeluknya. Di akhir film ini kita akan melihat Raffi mendatangi Rima yang sedang memandangi foto suaminya itu. Raffi yang memegang pundak Rima membuat Rima memejamkan matanya. Dan ketika Rima membalikan badannya, Raffi dengan sangat yakin mengatakan kalau dirinya sangat mencintai Rima. Dan mereka pun berciuman untuk pertama kalinya. Film ini berakhir dengan kembalinya Raffi dan Rima, dan tersadarkannya sang kakak yang selama ini tidak pernah mau kalah dari adiknya. Jadi begitulah akhir dari cerita film Aina, di mana keluarga besar mereka akhirnya berkumpul kembali dan menjalani kehidupan dengan rukun dan bahagia. Film ini juga mengajarkan kalau kecantikan fisik bukanlah yang paling utama yang diinginkan seorang pria. Kecantikan fisik akan menua bersama dengan waktu, namun kecantikan hati tidak akan layu sampai akhir menjemput. Dan bagi Sobat Bolly Film yang menyaksikan alur cerita film yang berjudul Aina ini, kami ucapkan terima kasih banyak dan kami dari Sankar Studio pamit undur diri. Syukriya.